Selamat siang Bapak Dodi. Selamat siang. Kami siswa kelas 6B SDN Curug 2. Perkenalkan, nama saya Elisha. Ini teman saya Tania dan Haikal. Kami mau meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Ya, boleh. Apakah Bapak bersedia? Ya, apa yang mau ditanyakan? Sejak kapan Jinja Foto Studio didirikan? Untuk Jinja Foto Studio sendiri berdiri tanggal 23 Desember tahun 2023. Jinja Studio sendiri belum berusia genap 1 tahun, baru berusia 8 bulan. Dan tapi sebelumnya saya sudah mengenal dunia fotografi sekitar kurang lebih 6 tahun. Dan itu pun melalui proses yang panjang, jadi sebelum buka studio saya sudah memulai fotografi. Misalnya dari pada saat kuliah, kemudian pada saat freelance juga saya sudah memulai dunia fotografi. Apa yang memotivasi Bapak membuka usaha studio foto ini? Semakin kita tahu sekarang ini banyak HP canggih dan bisa dipergunakan untuk foto. Untuk studio foto sendiri ya itu kan masuknya dunia usaha. Saat ini dunia usaha itu kalau di bidang produk kayaknya agak sulit kita bersaing, karena produk sendiri banyak marketplace sekarang yang berjamuran di Indonesia. Jadi untuk produk sendiri kita saingan harganya sangat kuat gitu. Jadi saya memilih di bidang jasa. Kemudian karena background saya sendiri di dunia fotografi, jadi saya berniat membuka foto studio gitu. Dan kalau pertanyaannya kenapa, karena sekarang banyak HP-HP canggih ya gitu ya. Ya kita harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara apa gitu. Dengan cara kita memberikan foto yang lebih baik dari hasil foto yang ada di kamera HP. Istilahnya itu kita memberikan foto yang secara profesional gitu, dengan dibantu lighting, tempat yang bagus, cara pengambilan yang bagus, dan juga cara teknik pengambilan gambar yang bagus. Kalau misalnya pakai HP biasa kan kita cuma foto-foto aja gitu. Kalau difotoin itu beda gitu, jadi udah ada skillnya untuk memotret gitu. Ada lagi? Bapak belajar di mana untuk bisa menjadi fotografer? Ya, saya kebetulan sarjana desain. Saya menyukai dunia fotografi. Kemudian saya kuliah mengambil jurusan yang ada dunia fotografinya. Kemudian saya mengambil jurusan desain komunikasi visual. Dalam jurusan itu ada fotografinya, ada desainnya, ada teknik membuat iklan, ada videografi. Jadi semua lengkap gitu. Jadi nggak hanya dunia fotografi aja, karena kita sebagai fotografer harus bisa mengedit, harus bisa mengambil gambar, harus bisa memasarkan juga gitu. Jadi jangan fokus di fotografinya aja kayak gitu. Berapa modal awal untuk mendirikan studio foto ini? Modal awal ya. Kalau modal awal sendiri untuk membuka studio itu nggak bisa ditentukan ya, itu berbeda-beda setiap orang ya. Karena masing-masing punya tujuannya sendiri. Misalnya kita kalau mau buka foto box gitu lebih murah gitu, karena hanya membutuhkan tempat yang sedikit dan juga alat-alat yang sedikit gitu. Kalau foto studio itu ya lebih mahal, dari misalnya kita harus renovasi ruangan dulu, harus punya tempatnya juga, kemudian harus punya alat-alatnya juga yang lengkap gitu. Jadi kalau modal sendiri waktu itu ya, dari pengalaman saya ya, untuk renovasi sendiri itu sekitar 125 juta. Kalau untuk alat-alatnya sendiri sekitar sama 125 juta. Jadi kurang lebih 250 juta. Kenapa alat-alatnya mahal? Memang alat-alat fotografi itu paling mahal, modalnya besar. Kalau di dunia fotografi awalnya tuh besar gitu. Tapi itu jangka panjang, kita bisa maintenance gitu. Jadi nggak, misalnya kita udah beli nih, kita nggak beli lagi, tapi kita tinggal menjaganya aja, merawatnya aja gitu. Jadi modal di awal besar, tapi kita bisa maintain gitu. Ada lagi? Gimana Bapak membeli peralatan studio ini? Peralatan ya. Peralatannya saya pertama lihat review dulu ya. Review dulu dari misalnya kita buka di YouTube, di TikTok gitu. Cari alat-alat yang terbaik dulu apa gitu. Dan kalau kamera sendiri kan ada yang bagus di indoor, ada yang di outdoor. Jadi kita butuhnya di mana dulu nih gitu. Misalnya di indoor, kita cari kamera yang untuk indoor.
kalau di outdoor kita butuh kamera yang di outdoor, dan juga harus disesuaikan dengan tempat. Misalnya tempatnya kayak di sini nih kecil gitu, saya harus berusaha lagi mencari lensa. Kamera itu kan ada lensanya ya, jadi lensanya itu harus yang lebih besar, lebih wide gitu, jadi saya harus ganti lensanya gitu. Ada lagi? Kendala apa yang Bapak alami ketika mendirikan studio foto ini? Lalu, apakah ada kendala saat membuka studio? Kendala pada saat apa tadi? Maaf. Ya, saat mendirikan studio foto ini. Kendalanya yang pertama ya di modal ya gitu. Ya nomor satu ya mungkin di modal ya, kita harus mengeluarkan budget dulu, mengeluarkan uang dulu untuk investasi di usaha ini, untuk investasi di bisnis ini gitu. Jadi kita jangan ragu-ragu, kalau sudah yakin kita mau membuka suatu usaha, kita harus modal dulu gitu. Misalnya kita nggak bisa nih, kita membuka usaha ragu-ragu, tidak yakin gitu kan, terus modalnya juga belum ada, ya itu mungkin jangan dulu gitu. Kalau udah yakin modalnya ada baru diteruskan gitu. Kalau peralatan sendiri sih didapetin sih ya murah, kita tinggal cari aja di tempat dunia fotografi banyak kok. Ada lagi? Mengapa Bapak memilih usaha studio? Mengapa saya memilih usaha studio ya, itu sesuai dengan passion ya. Kalian tahu passion apa tuh? Minat gitu. Minat kita di mana gitu. Misalnya kalian masih SD ya, kalian tuh harus bisa menyadari, oh saya minatnya di mana, misalnya di menggambar. Ya itu harus diterusin tuh, kita gambar terus. Misalnya minatnya di tari, kita harus nari terus, belajar nari. Minatnya di mana, bikin film, kita harus rekod video segala macam. Minatnya di foto, kita harus banyak foto gitu. Foto kan nggak harus pakai kamera, pakai HP pun bisa. Tinggal teknik pengambilan gambarnya gimana, kalian harus banyak belajar gitu. Jadi dari HP bisa. Jadi mengapa mengambil dunia fotografi ini ya sesuai minat kita gitu. Kalian jadi nanti pada saat sekolah untuk jenjang yang selanjutnya itu, kalian ikutin kata hati, saya minatnya di mana nih, misalnya di dunia fotografi. Ada kan SMK sekarang jurusan multimedia, DKV segala macam gitu. Jadi harus sesuai dengan minat kita gitu. Ada lagi? Apa yang menjadi motivasi Bapak membuka foto studio ini? Motivasi ya? Iya. Kalau motivasi sendiri ya saya senang aja melakukan fotografi ya di dunia fotografi. Jadi saya membuka studio ini dengan ya dengan sesuai hati kita, dengan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita gitu. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan tidak dengan sesuai minat kita, itu hasilnya bakal kurang gitu. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan sesuai dengan minat kita, hasilnya akan baik. Ada lagi? Lewat media apa saja Bapak memasarkan atau mempromosikan dunia studio? Nah ya itu penting juga ya. Misalnya kita udah punya usaha nih, kita udah buka, kan banyak orang yang belum tahu ya gimana caranya kita memasarkan gitu kan. Sekarang kan zamannya sosial media ya, kita juga harus melek media, kita harus main sosial media, yaitu misalnya Instagram, YouTube, TikTok. Kita harus update gitu. Jadi kita harus upload lagi gitu. Jadi kita harus menyebarluaskan semua tentang studio ini ke semua orang, agar semua orang tuh tahu gitu. Dan kita juga harus melihat kompetitor kita gitu. Kompetitor tuh ya apa ya bahasanya, pesaing ya, biar ngerti. Pesaing tuh di sekitar kita tuh pesaingnya mana aja gitu. Dan juga lihat mereka kasih harga tuh berapa gitu. Jangan sampai kita tuh kemahalan juga gitu. Jadi nanti orang lari ke tempat lain gitu. Untuk pemasaran sendiri ya saya kebanyakan sih dari mulut ke mulut, karena pelayanan nomor satu ya gitu. Jadi kita harus ramah, melayani pelanggan juga harus ramah gitu. Terus di sosial media pun harus rutin. Kalau kalian udah punya sosial media tapi digunakan cuman dilihat doang, untuk scroll doang, tapi nggak upload, nggak rutin upload, percuma, nggak bakal berkembang akunnya gitu. Jadi punya akun tuh harus rutin, di maintainnya gimana gitu, supaya orang banyak yang ngeliat video kita, postingan kita, untuk
menambah jumlah customer kita, seperti itu. Ada lagi nggak? Untuk menjalankan usaha ini, Bapak dibantu karyawan atau tidak? Untuk saat ini ya, untuk saat ini saya masih sendiri dan dibantu oleh istri saya sendiri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk nextnya saya akan menambah karyawan kalau sudah mulai ramai banget gitu dan tidak kepegang. Tapi kalau ada event di luar ya, misalnya saya ada event foto di luar seperti foto kawinan, foto sunatan kayak gitu-gitu atau foto wisuda, biasanya saya dipanggil keluar tuh saya pakai tim gitu. Sejauh ini apakah customer atau pelanggan yang Bapak targetkan sudah tercapai? Untuk saat ini belum sih, kalau menurut saya belum. Karena ya kita jangan cepat puas juga udah dapat segini gitu ya. Belum puas, kita harus terus memasarkan. Jadi biar Jinja Studio bisa terkenal lebih luas lagi. Ya terutama di Kota Depok dulu deh, jangan jauh-jauh dulu gitu. Ada lagi? Bagaimana tanggapan customer setelah berfoto di Jinja Studio? Tanggapan customer ya? Alhamdulillah untuk sampai saat ini rata-rata customernya tuh puas dengan hasilnya, puas dengan pelayanannya gitu. Jadi banyak yang saya lihat dari mana, dari komenan mereka, terus mereka datang kembali ke sini gitu. Kalau mereka datang kembali ke sini berarti mereka sudah puas gitu. Jadi mereka sudah foto di sini, kemudian foto lagi, ngajak teman-teman yang lain gitu. Jadi itu ada repeat order namanya gitu. Jadi mengulang pesanan. Jadi mereka berarti puas seperti itu. Ada lagi? Berapa omset yang Bapak terima setiap bulannya? Omset ya. Kalau omset sendiri saya menggunakan target ya. Saya targetnya itu 1 tahun itu harus dapat 100 juta untuk omset gitu. Jadi kita bisa bagi lagi sebulannya harus dapat berapa gitu. Kalau untuk omset ya nggak tentu, kadang kita lihat musimnya juga nih. Musimnya misalnya bulan apa, bulan kelulusan musimnya pada foto wisuda, bulan nikahan musimnya pada foto nikahan kayak begitu. Jadi kadang nggak tentu ya, omsetnya biasanya kalau per bulan itu antara 10 sampai 15 juta. Apakah ada promo khusus di Jinja Foto, Pak? Promo, nah ini penting juga nih untuk pemasaran nih. Jadi kita harus banyak-banyak promosi. Misalnya ada event apa kayak kemarin saya ada 17-an itu saya promosi diskon gitu. Jadi misalnya foto 50.000 sepuasnya untuk 4 orang. Nah itu saya kadang bikin promo seperti itu, misalnya 3 hari atau 1 minggu. Jadi itu memancing customer untuk repeat order, untuk mengulang foto lagi di sini seperti itu. Gitu. Jadi nanti misalnya tahun baru saya mau ada promo lagi seperti itu. Jadi kita juga nggak kaku. Jadi sama customer tuh kita ngasih loyalitas juga seperti itu. Masih ada? Baik Pak, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kebersediaannya Bapak untuk kami wawancara. Mudah-mudahan kami termotivasi untuk lebih belajar supaya nantinya bisa membuka usaha seperti Bapak. Dan pastinya kami mendapat ilmu yang bermanfaat dari Bapak. Ya pesannya kalau bisa, kalau kalian punya minat di bidang apa itu harus ditekunin. Misalnya di dunia tari gitu, di dunia suara, misalnya nyanyi harus ditekunin. Misalnya nyanyi terus, latihan terus. Di dunia menggambar kalian harus latih lagi, menggambar lagi. Di dunia fotografi kalian harus rajin-rajin foto walaupun pakai HP. Tekniknya seperti apa, cara mengambil objek itu seperti apa. Misalnya ada teknik hitam putih, ada teknik berulang gitu, kayak gitu-gitu. Jadi pesannya harus minatnya harus dipelajarin lagi. Untuk kedepannya nanti ke jenjang karir sekolahnya kalian bisa lihat nih minat saya di mana gitu. Nanti kuliahnya juga kan ada jurusan. Kalau sekarang kan SD belum ada jurusan. Nanti pada saat kuliah kalian ada jurusan. Gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.